Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tazkiyatul Fitria. Sekarang kita saatnya belajar materi tentang teks berita. Kita sering mendengar istilah berita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya berita. Kita sering menemui baik di media sosial, elektronik, ataupun di media cetak. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan teks berita? Iya, teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan atau menginformasikan suatu kejadian ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Artinya, yang sedang hangat diperbincangkan. Kekinian atau bisa juga disebut dengan aktual. Ada beberapa ciri yang harus ada di dalam teks berita. Yang pertama, aktual, faktual, unik, objektif. Menggunakan bahasa yang baku, menarik, dan komunikatif. Serta berpengaruh pada masyarakat luas. Dan terdapat waktu atau tempat kronologi kejadian yang ditulis dengan jelas. Nah, apakah kalian tahu apa bedanya aktual, faktual, unik, objektif, dan lain sebagainya? Nah, agar kalian lebih memahami perbedaannya, kita ulas satu-satu ya. Yang pertama, ada aktual. Aktual itu adalah peristiwa yang diberitakan, merupakan peristiwa yang baru terjadi atau sedang hangat diperbincangkan. Jadi kita tidak boleh membuat berita yang sudah kadaluarsa, sudah tidak hits begitu ya, karena itu akan tidak menarik dan tidak penting lagi bagi masyarakat. Yang kedua, ada faktual. Faktual pastinya berisi fakta. Berita tersebut benar-benar terjadi dan bukan merupakan opini atau dugaan sang penulis. Ada beberapa ciri untuk menentukan sebuah fakta. Yang pertama, dia bisa menjawab pertanyaan apa. Berarti apa yang terjadi? Di situ ada peristiwa. Bisa juga menjawab di mana. Berarti di situ ada tempat. Kapan? Ada waktu yang jelas, ada tanggal atau bulan. Tidak boleh di mana atau kapan itu dijawab, oh sudah lama. Itu tidak bisa. Karena lama menurut satu orang itu belum tentu lama menurut orang lain. Bisa juga fakta itu menjawab pertanyaan berapa. Berarti harus ada angka yang jelas. Tidak boleh berapa korban tsunami. Oh banyak sekali. Tidak boleh. Karena banyak menurut satu orang itu belum tentu banyak menurut orang lain. Dan pastinya fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ciri dari sebuah teks berita itu adalah unik. Unik pastinya yang jarang ditemui, bukan merupakan sesuatu yang sering terjadi. Berita itu disampaikan dengan bahasa yang menarik, berbeda dengan yang lainnya, agar pembaca atau pendengar merasa penasaran, sehingga mereka mau membaca berita yang kita tulis atau kita buat. Yang keempat adalah objektif. Objektif yaitu benar-benar
berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi dari penulis berita. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku, menarik, dan komunikatif. Nah, apa itu? Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah standar. Kaidah standar dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PUEB. Ada juga sesuai dengan tata bahasa baku dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI. Ciri yang selanjutnya adalah berpengaruh pada masyarakat luas. Kenapa teks berita itu harus berpengaruh pada masyarakat luas? Ya, dia harus memberikan pengaruh kepada pembaca atau pendengar. Karena kalau tidak berpengaruh, pembaca atau pendengar tidak tertarik untuk membaca atau mendengarkan berita tersebut. Dan ciri yang terakhir, ada waktu dan tempat kronologi kejadian ditulis dengan jelas. Nah, harus runtut ya atau urut. Urutan waktu dan tempat bagaimana peristiwa yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Jadi informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas. Sebuah berita dikatakan lengkap dan baik jika memenuhi beberapa unsur yang telah ditentukan. Nah, apa saja unsur tersebut? Unsur tersebut biasa kita kenal dengan 5W 1H atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu Adisimba. Adisimba ini adalah sebuah akronim dari apa atau yang disebut dengan what, yang menanyakan apa yang sedang diinformasikan dalam sebuah berita. Kedua, di mana atau where, menanyakan tempat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, ada kapan atau when. Pastinya menanyakan waktu peristiwa itu bisa terjadi. Yang keempat, ada siapa atau who, yang menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam peristiwa atau kejadian yang sedang diberitakan. Selanjutnya, ada mengapa atau why, menanyakan sebab atau alasan peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir ada bagaimana atau how, yang menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang sedang diberitakan. Nah, berkaitan dengan unsur teks berita, kalian sudah paham kan? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan dengan struktur berita.